kami baru tahu bahwasanya itu adalah konflik antara paramiliter dan militer di pagi harinya saat terjadi kontak senjata. Otomatis teman-teman yang istirahat karena malamnya tahajud itu terbangun dengan suara kontak senjata yang terjadi sangat dekat dengan kompleks kampus, kurang lebih 400 meter. 400 meter, berarti suaranya masih sangat bising sekali. Ya, jadi semua teman-teman itu kebangun. Dan yang paling parah itu di kampus atau di kompleks Putri. Sampai mereka dievakuasi karena peluru nyasar sudah mengenai tembok-tembok dan sekitar asrama Putri. Berikut tips buat kamu biar duit gajian gak habis sia-sia. Buat rencana finansial, investasi, catat pengeluaran harian, tunaikan zakat dan infak. Tunaikan zakat dan infak di BMH mudah dan menyenangkan bukan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Majalah Sahid, Majalah Suhardatullah. Gimana kabarnya rekan-rekan dan para pembaca sekalian? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah di studio Majalah Suhardatullah kehadiran tamu kita luar biasa. Mungkin para pembaca, para netizen dimanapun berada mendengar peristiwa terjadinya perang saudara ya di Sudan. Nah, sudah membaca juga di media sosial tentunya di internet tentang bagaimana perkembangan dari peperangan yang terjadi di sana. Nah, hari ini tamu kita adalah para mahasiswa Indonesia yang mereka kuliahnya di Sudan dan merasakan bagaimana mencekamnya situasi Sudan ketika awal-awal terjadinya berkecamuknya perang saudara di sekitar pertengahan April 2023. Nah, kita akan tengok lebih jauh, kita akan dengar lebih jauh cerita beliau dan tentunya juga gimana sih suka dukanya belajar di Sudan. Kita juga perlu tanya juga kepada pembicara kita, para tamu kita. Kita perkenalkan dulu, yang pertama adalah Bang Fauzan Azim. Assalamualaikum Bang Fauzan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat. Terus kemudian yang kedua yaitu ada Bang Muhammad Iqbal. Assalamualaikum Bang Iqbal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Bang Iqbal? Alhamdulillah. Masih berdebar-debar mendengar tembakan dan suara dentuman bom di Sudan? Masih keingat suaranya. Masih keingat suaranya ya? Mendenging di telinga. Masya Allah. Baik, Bang Iqbal dan juga Bang Fauzan, mungkin sebelum cerita tentang gimana masuk ke Sudan, saya kira yang lebih pertama ingin kita dengarkan tentang gimana sih awal mula peristiwa terjadinya perang saudara yang baru-baru aja ya, kalau nggak salah saat di pertengahan di akhir-akhir Ramadan ya, di akhir Ramadan peristiwa itu terjadi. Ketika itu kalau boleh cerita mungkin Bang Fauzan dulu lah. Bang Fauzan ketika itu terjadi lagi ngapain dan sedang apa gitu, dan gimana situasinya? Silakan Bang Fauzan. Oke, Thayyib, Bismillah. Izinkan Ana memperkenalkan diri sedikit. Ya, jadi nama Ana Fauzan Azim, kuliah di Sudan sudah memasuki semester 7, mengambil fakultas syariah. Fakultas syariah? Syariah, betul. Untuk peristiwa... Masih jomblo ya? Masih jomblo ya? Karena ada pembicara kita yang mungkin bisa melihat ini. Silakan lanjut. Ya, baik. Untuk peristiwa pertama kali khususnya saya, jadi ketika itu kebetulan alhamdulillah Ana dan kawan-kawan yang lain itu sedang melaksanakan itikaf yang diadakan oleh lembaga zakat Lazismu Sudan. Lazismu Sudan. Muhammadiyah. Oh, Muhammadiyah. Nah, Muhammadiyah Sudan. Ini Muhammadiyah Indonesia apa Muhammadiyah Sudan? Cabang Sudan. Cabang Sudan. Cabang Sudan. Cabang Sudan. Okay. Cabang Istimewa Sudan. Kita melaksanakan itikaf dari dari pertama akhir 10 akhir Ramadan, kemudian kalau sesuai rencana tentunya sampai akhir Ramadan. Yeah. Kejadian pertama kali perang itu pecah itu ketika tanggal 15 April 2023.
Kalau tidak salah 4 hari atau 5 hari sebelum Lebaran. Iya. Baik. Sebenarnya kita yang di masjid yang itikaf, alhamdulillah aman-aman aja, dan dikarenakan masjid kita jauh dari tempat konflik yang parah. Sebenarnya kita mau menyelesaikan itikaf kita sampai akhir. Ini bukan masjid kampus, bukan ya? Bukan. Lain masjid berbeda ya? Betul. Di akhir-akhir Lebaran atau di akhir-akhir Ramadan mau selesai, itu ternyata perang konflik yang terjadi di Sudan itu lebih parah, semakin parah. Akhirnya dari Lajnah yang mengadakan itikaf itu berinisiatif untuk segera memulangkan kami-kami yang di itikaf ke markas kita di sekitaran Universitas International of Africa itu. Karena kita sudah mendengar ada isu-isu kita akan dievakuasi. Nah, akhirnya kita semua warga Indonesia yang tinggal di Sudan yang bertempat jauh dari ibu kota Khartoum itu diharuskan untuk pergi ke titik kumpul evakuasi agar informasi atau misalnya lebih mudah ketika evakuasi dilaksanakan. Jadi mulai bubar dari masjid itikaf itu tanggal berapa? Tanggal 29 Ramadan. 29 Ramadan, berarti di hari Jumat itu ya? Betul. Di hari Kamis satu Jumat itu ya? 29 Ramadan, bubar dari masjid itikaf, lalu ke tempat titik kumpul atau balik dulu ke asrama? Ke tempatnya masing-masing, ada yang di asrama, kemudian ada yang di rumah kayak kos-kosan kita gitu, perkumpulan mahasiswa Indonesia. Tapi sebelum kita pergi ke tempat masing-masing, kita dianjurkan atau diharuskan oleh pihak KBRI untuk tidak keluar ke tempat-tempat yang berbahaya. Karena ada sebagian teman juga kan tinggal di area-area yang terjadi konflik itu parah. Sehingga diharuskan ke tempat kawannya yang lebih aman. Aman. Kalau Bang Fauzan sendiri di mana tinggalnya? Saya sendiri tinggal di asrama kampus utama. Kampus utama. Berarti di Khartoum ya dong? Di Khartoum. Di Khartoum ya, justru di titik yang paling menegangkan ya dong berarti? Ya, betul. Berapa lama di asrama itu? Langsung pergi ke titik kumpul? Kurang lebih sekitar 2 hari atau 3 hari di asrama. Kemudian setelah itu baru 2 hari setelah Lebaran baru dilaksanakan evakuasi. Oh, 2 hari setelah Lebaran ya, berarti nunggu Lebaran dulu baru evakuasi ya? Iya, betul. Gitu. Sempat bawa barang-barang yang ada di asrama untuk ketika evakuasi itu, atau apa yang ada aja dibawa? Alhamdulillah sempat, karena memang kabar evakuasi ini sudah kita dengar dari 3 hari atau 4 hari yang lalu. Cuman waktu tepatnya itu kita belum tahu. Jadi sebenarnya kita dari jauh-jauh hari dari pihak KBRI sudah dianjurkan untuk mempersiapkan. Di situ ditulis run bag atau tas yang cukup untuk di kabin. Oh, iya. Isinya adalah, yang pertama adalah dokumen-dokumen penting yang bisa dibawa, seperti paspor, kemudian yang lain-lain. Untuk pakaian dibatasi, hanya 1 setel pakaian di tas. Setel pakaian batasi. Dan pakaian yang dipakai. Begitu. Yang paling terpenting adalah dokumen-dokumen pribadi itu ya. Betul. Dan seperti minuman botol kecil, kemudian makanan-makanan, biskuit yang tahan lama. Begitu. Informasi itu beredarnya melalui surat tertulis atau melalui pesan singkat di telepon? Secara tertulis ada, kemudian jadi kebetulan ketika perang terjadi, itu ada salah satu atau beberapa mahasiswa berinisiatif untuk membuat grup. Satu grup itu diisi oleh semua warga Indonesia yang ada di Sudan. Dari pihak KBRI pun ada, dari mahasiswa, kemudian dari TKW ada, atau dari TKI ada. Jadi semua di situ diinformasikan segala sesuatu tentang persiapan evakuasi atau tentang kebutuhan-kebutuhan yang akan dibawa ketika evakuasi begitu. Tapi komunikasi
telepon apa namanya internet gitu nggak masalah ya, tidak terganggu dengan adanya perang itu. Sedikit Katanya kalau di media sosial kan sempat terputus apa namanya sambungan telepon, kemudian internet, betul? Iya betul. Tapi sebagian besar nggak terganggu. Yang paling terganggu itu sebenarnya di listrik dan air. Jadi di salah satu daerah di luar jamiah, di luar universitas, ada satu namanya distrik, itu kita sebut Arkawit. Di situ dari pertama perang sampai 5 hari kalau nggak salah, peperangan itu listrik mati. Berapa jauh dari kampus itu distriknya itu? Distrik itu sebenarnya berhadapan aja. Bertetanggaan gitu. Bertetanggaan dengan jamiah, dengan universitas. Itu yang menyulitkan para mahasiswa atau para TKI Indonesia untuk melakukan segala aktivitas, dari makan. Di distrik itu yang banyak tempat tinggal para mahasiswa Indonesia? Iya, betul. Oh, oke. Baik, Bang Fajar, terima kasih. Kemudian Bang Iqbal, boleh cerita ketika awal-awal terjadi perang ya, perang saudara ini, itu boleh Bang Fauzan sedang apa dan gimana situasi yang Bang Fauzan tangkap secara visual? Jadi posisi saya pas terjadi konflik ini berada di asrama kampus. Asrama kampus. Jadi awalnya di malam hari setelah sholat tarawih, kita bersama teman-teman asrama, teman-teman Indonesia itu nge-shay istilahnya, ngeteh di halaman kampus. Terus itu tradisi kalau malam gitu ya? Iya, habis sholat tarawih. Ngeteh bareng gitu ya? Bareng. Masya Allah. Sambil menunggu sholat tahajud. Kebetulan 10 akhir Ramadan itu. Sambil nunggu sholat tahajud. Jaraknya berapa jauh dari tarawih ke tahajud? Kurang lebih 2 jam. 2 jam. 2 jam. Jadi kalau tidur mungkin nanti kebablasan. Oke. Terus pas itu kami itu melihat ada beberapa truk yang diisi oleh tentara paramiliter yang berasal dari luar ibu kota Khartoum. Tapi di situ belum ada pikiran bahwasanya akan terjadi konflik. Tahu itu paramiliter itu apa cirinya? Cirinya bajunya mungkin berbeda dengan militer yang resmi. Kemudian kami baru tahu bahwasanya itu adalah konflik antara paramiliter dan militer di pagi harinya saat terjadi kontak senjata. Otomatis teman-teman yang istirahat karena malamnya tahajud itu terbangun dengan suara kontak senjata yang terjadi sangat dekat dengan kompleks kampus, kurang lebih 400 meter. 400 meter, berarti suaranya masih sangat bising sekali dong ya? Jadi semua teman-teman itu kebangun. Dan yang paling parah itu di kampus atau di kompleks Putri. Sampai mereka dievakuasi karena peluru nyasar sudah mengenai tembok-tembok dan sekitar asrama Putri. Kabarnya asrama Putri itu memang berada bersebelahan dengan markas paramiliter ya? Iya, betul itu. Betul ya. Berarti ketika itu memang serangan dari militer ke paramiliter. Iya, jadi saling kontak senjata antara mereka. Nah, ketika itu kemudian apa yang dilakukan oleh para mahasiswa ketika terjadi kontak senjata? Ada teman khususnya Bang Iqbal sendiri, apa yang ketika itu dilakukan? Pertama, jadi kami itu bingung sebenarnya ini ada apa? Dikira mungkin perkiraan kami itu adalah latihan militer. Iya. Tapi sambil berjalannya waktu ada kabar dari berita-berita Sudan bahwasanya itu konflik antara militer dan paramiliter itu. Dan mungkin kami menyangka mungkin itu cuma sehari atau 2 hari, tapi nyatanya sampai 3 hari, 4 hari belum selesai konfliknya. Selama itu Bang Fauzan tidak ada aktivitas apapun di luar karena situasinya nggak kondusif? Di hari pertama memang sudah dilarang untuk melakukan aktivitas di luar. Karena itu. Jadi setelah Putri itu asrama Banat atau Putri itu diungsikan, itu untuk akses keluar itu ditutup. Mungkin boleh keluar kecuali memang ada kebutuhan untuk kebutuhan pangan. Tinggalnya memang di area komplek kampus ya. Itu pun semuanya area yang tidak aman. Cuma karena pertama listrik kemudian air itu di dalam kampus lebih terpenuhi daripada di luar yang listriknya mati, kemudian airnya tidak ada.
Jadi tempat itu menjadi titik kumpul yang paling baik mungkin pada saat itu. Iya iya. Kalau kampus sendiri dijaga oleh militer atau paramiliter? Dijaga oleh militer. Tapi markas dari paramiliter sebenarnya dekat dari situ. Iya. Cuma karena mungkin ini kampus internasional, jadi mereka mungkin segan untuk melakukan serangan di sekitar kampus ini, IWA ini. Kalau bagaimana dengan mahasiswa yang asli dari Sudan ya? Apakah mereka juga berada di kampus saja bertahan atau mereka kemudian ikut dalam situasi peperangan itu? Kebetulan untuk mahasiswa asing itu tidak ada yang tinggal di asrama kampus. Jadi mahasiswa Sudan. Jadi 90% dari mahasiswa IWA itu adalah dari mahasiswa internasional. Mahasiswa internasional. 10%-nya baru ini teman-teman dari Sudan, penduduk asli. Ya, tentunya kan ada mahasiswa teman-teman kuliah yang orang Sudannya gitu. Ya, ada. Apakah mereka juga ikut dalam situasi peperangan itu? Jadi mungkin mereka agak jauh dari ini. Tinggalnya mungkin ada di kota sebelah, mungkin ada di distrik yang lain. Jadi mereka mungkin pas itu masih jauh dari tempat konflik ini. Justru kita yang paling dekat dari tempat konflik ini. Iya. Baik, Bang Fauzan. Bang Fauzan ketika akhirnya kemudian bertahan di asrama ya? Iya betul. Di asrama setelah Ramadan itu mulai setelah Idul Fitri ya. Kemudian proses evakuasinya seperti apa yang dilakukan oleh pemerintah KBRI ketika itu? Proses evakuasi yang dilakukan oleh KBRI itu secara bertahap. Jadi karena masyarakat Indonesia yang berada di Sudan itu berpencar. Jadi ada yang di luar kota, ada yang dalam kota dan segala macam. Kemudian pihak KBRI Sudan itu menginstruksikan kita semua untuk berada di 3 titik kumpul utama. Di dalam universitas tadi, kemudian di distrik Arkawit, yang kedua di distrik Makmurah, betul. Yang padahal di 3 tempat ini pun sebenarnya titik terjadinya konflik juga. Akan tetapi dikarenakan mungkin akses yang lebih mudah untuk pergi melakukan evakuasi, akhirnya kita ditempatkan di titik tersebut. Kalau Bang Fauzan dan para mahasiswa dari Indonesia berkumpulnya di mana? Berbeda-beda. Berbeda-beda juga? Betul. Ada yang di Arkawit tadi, kemudian ada yang di Makmurah, dan ada yang di dalam kampus. Dan kita semua memiliki ini semua ya kekhawatiran masing-masing. Yeah. Kalau di distrik itu pertama tadi dari kontak senjata dikhawatirkan ada peluru-peluru nyasar. Dan kedua itu dari perampok-perampok yang ingin merampok rumah-rumah begitu. Karena mungkin mereka mengambil kesempatan ini waktu yang yang bagus untuk mereka melakukan aksinya. Dan tidak sedikit juga dari kita mahasiswa ataupun TKI itu yang terkena gitu, Pak. Terkena rampok itu. Oh. Iya. Ada beberapa rumah yang sudah dimasukin, kemudian ada yang kita misalnya lagi mencari kebutuhan pangan. Kebetulan terakhir sebelum kita evakuasi sore itu terjadi penjamretan, tapi ini motor. Jadi mahasiswa itu ya betul, mahasiswa sedang mencari sore-sore ya, sedang mencari es atau mencari makanan gitu. Kemudian dirampok di tengah jalan dan qadarullah motornya diambil. Motornya diambil. Uangnya juga diambil. Kalau uang kurang tahu pasti, cuman mungkin karena si perampok ini terburu-buru akhirnya dia ngambil motor. Mereka bersenjata? Kebanyakan rampok yang berada di Khartoum itu pasti mereka memiliki senjata. Dan sebenarnya kita menyebutnya Haromi ya, Pak. Haromi. Kita menyebut si perampok segala macam, kita menyebutnya di sana Haromi. Haromi, apa tuh Haromi artinya? Mungkin orang yang melakukan keharaman. Keharaman ya. Betul. Kita menyebutnya Haromi. Sebenarnya untuk kasus Haromi ini, Pak, itu sudah
kita 2 tahun 3 tahun itu sudah sering terjadi. Kerap terjadi itu ya. Tidak dikit juga, misalnya luka segala macam, dijahit apa segala macam sudah banyak. Tapi lebih parah itu kemarin ketika peperangan. Bahkan satu hari bisa sampai 3 kejadian yang terjadi kepada mahasiswa. Kalau perampokan sampai ke asrama atau ke kosan itu mereka juga bersenjata juga? Iya betul. Apa yang mereka ambil di sini? Entah barang-barang berharga seperti HP, laptop, gitu. Oh itu yang dikhawatirkan ya. Baik, tadi itu kembali ke soal evakuasi tadi. Kalau Bang Fauzan dan teman-teman di mana titik kumpul yang diambil? Di beberapa titik kumpul, ada yang tadi di Arkawi. Nah kalau Bang Fauzan Saya di asrama. Di asrama? Di kampus ya maksudnya? Di kampus, betul. Di kampus. Berapa banyak mahasiswa Indonesia yang waktu itu dievakuasi? Kurang lebih info yang saya dapat itu sekitar 800 untuk mahasiswa, kemudian sisanya dari 1.200 itu TKI. Walaupun sebenarnya masih ada lagi beberapa TKI atau mahasiswa segelintir itu yang tidak ikut evakuasi. Oke, baik. Bang Iqbal, bisa gambarkan nggak situasi evakuasi itu gimana tuh? Situ kata kan kabarnya kan sampai bis itu harus padat gitu, penuh sampai duduk di tengah bis dengan makanan dan minuman seadanya. Bisa gambarkan Bang Fauzan? Jadi Bang Iqbal. Ya. Jadi sebenarnya KBRI itu sudah maksimal untuk melakukan evakuasi ini. Cuma pertama karena keterbatasan mendapatkan bahan pangan, mungkin bantuan ada dari luar, bantuan ada, cuma keterbatasan bahan pangan sehingga logistik yang kita bawa dari bis Khurtum untuk dievakuasi ke Port Sudan yang jaraknya normalnya 12 jam, itu ditempuh sekitar hampir sehari semalam. Jadi kita itu dalam bis dengan keadaan bis pribadi bis saya itu AC-nya mati, kemudian puncaknya musim panas, dan kemudian bis yang normalnya diisi 60 orang itu diisi hingga lebih 20 orang. Jadi 80 orang? 80 orang ya. Masya Allah. Jadi sebagian yang tidak dapat kursi itu duduk di bawah atau di pojok bis itu, di tengah itu. Jadi ya kurang lebih sehari semalam gitu posisinya. Kawan-kawan kita itu ketika di bis itu gimana sih situasinya? Mereka ada muncul ketakutan karena situasi yang tidak menentu atau gimana Bang Iqbal? Pertama kita was-was dari pemeriksaan militer sepanjang jalan, dan kemudian kehausan juga. Kebetulan musim panas dan air itu sulit untuk didapatkan. Jadi berbekal air yang ada di dalam mungkin bejana atau kita sebut hafazo yang kita bawa, itu sampai berapa kali kehabisan. Kemudian makanan pun selama jarak dari Khurtum ke Port Sudan itu cuma Indomie kering. Masya Allah. Indomie kering yang dihancurkan itu? Iya. Itu bekalnya? Iya, cuma itu. Jadi masing-masing dapat berapa Indomie? Mungkin banyak yang gak makan, karena udah pikirannya udah kemana-mana. Ini sampai nggak di Port Sudan kira-kira? Iya. Itu sampai saking kekhawatirannya itu ya. Lalu berapa bis tuh yang dalam rombongannya Bang Iqbal? Kurang lebih rombongan saya itu ada 6 sampai 7 bis. Ada 6 sampai 7 bis ya. Kloter kedua apa? Kloter kedua. Berarti nggak satu rombongan ya? Nggak satu rombongan. Sampai di Port Sudan lalu? Sampai di Port Sudan Diarahkan ke penginapan setempat. Penginapannya kurang lebih sekamar itu 8 orang, meskipun kecil. Yang penting bisa rebahan dulu. Karena sehari semalam udah posisinya udah begitu. Sempat menginap dulu di penginapan di Port Sudan itu? Iya, kurang lebih sehari 2 hari. Oh, sampai 2 hari ya? Terus diarahin ke pelabuhan Sudan, menyeberang ke Jeddah. Kalau di wilayah pelabuhan relatif aman ya? Ya, relatif aman. Aman gitu ya, tidak terjadi konflik ya? Tidak terjadi konflik. Setelah itu ke Sudan. Baik. Kemudian Bang Fauzan juga merasakan yang sama dong? Iya betul. Di gelombang yang pertama ya? Kebetulan saya berada di rombongan yang pertama. Yang pertama ya. Di perjalanan dari Port Sudan ke Jeddah tuh sampai kemudian di Jeddah dan ke Indonesia gimana ceritanya tuh?
Alhamdulillah saya mendapatkan kloter pertama. Itu artinya kita menggunakan kapal untuk menyeberangi Laut Merah menuju Sudan, menuju Jeddah. Nah, karena kloter setelah kita ketiga atau keempat itu menggunakan pesawat TNI untuk menyeberangi sampainya di berapa jam penyeberangan? Penyeberangan sebenarnya normalnya saya baca-baca di internet juga, kemudian nanya-nanya ke kawan-kawan itu normalnya 12 jam. Normalnya 12 jam. Kemudian ternyata setelah dihitung-hitung itu lebih dari 20 jam. Lebih dari 20 jam. Betul. Kita di dalam kapalnya. Jadi ada waktu mengangkut para penumpang, kemudian menurunkan penumpang, itu kan membutuhkan waktu juga. Siapa aja yang ada di kapal itu selain WNI? Yang ada di kapal yang saya tahu itu pertama WNI, kemudian ada warga-warga Asia seperti Thailand, kemudian Filipina ada. Iya, Filipina. Kemudian ada negara Yaman, kemudian juga ada negara Afrika begitu. Total ada sekitar 50 negara. 50 negara. Yeah. Yang semua juga dalam proses evakuasi itu ya? Betul. Karena memang itu kapal disiapkan untuk evakuasi ke Jeddah. Gitu. Iya. Situasinya di kapal bagaimana? Situasi yang kita dapatkan juga mengkhawatirkan atau nyaman atau seperti apa? Alhamdulillahnya kita warga Indonesia itu karena kebijakan karena para relawan dan KBRI kita datang lebih awal ke kapal sehingga kita mendapatkan kursi tempat duduk. Kursi tempat duduk. Sebenarnya terbatas. Karena kita datang lebih awal akhirnya kita dapat kursi duduk. Orang-orang setelah kita seperti orang Yaman, orang-orang negara lainnya itu tidak mendapatkan kursi duduk kecuali duduk di luar ruangan begitu. Di luar ruangan itu ya. Ya betul. Kabarnya emang ada pengawalan juga ya kapal? Ya betul. Jadi kita dikawal oleh militer dari Sudan dan kapal yang kita tumpangin juga itu infonya dari Saudi. Dari Saudi. Tadi kapal yang militer yang mengawal kita itu kapal militer milik Saudi. Militer Saudi ya, yang mengawal itu ya. Di Jeddah berapa lama gitu? Di Jeddah berbeda-beda. Untuk anak pribadi karena kloter pertama dan mayoritas kloter pertama itu masyarakat TKI sehingga didahulukan. Jadi kurang lebih anak di Jeddah transit di hotel itu 1 hari 1 malam. Satu malam. Adapun kawan-kawan yang lain ada yang 2 hari, 3 hari, 4 hari melihat situasi dan kondisi penerbangan segala macam dan fasilitas yang disediakan. Baik. Kalau Bang Iqbal kan kloter kedua ya? Ya, kloter kedua. Kloter kedua gimana? Situasi di kapal tuh relatif lebih nyaman atau seperti apa Bang Iqbal rasakan? Alhamdulillah untuk fasilitas kapal itu relatif lebih nyaman. Cuma kembali lagi untuk bahan logistik itu terbatas di kapal. Jadi apa yang kita dapatkan di Port Sudan itu saat belanja setelah sampainya Port Sudan itu betul-betul tidak ada yang namanya nasi atau apa yang kita bawa ke kapal, cuma snack dan kemudian Indomie tadi, kembali lagi Indomie tadi. Itu masing-masing mencari sendiri atau ada relawan yang menghimpun bantuan? Ada relawan yang dikoordinir oleh PPI Sudan, kemudian Ikatan Mahasiswa Indonesia Jamiah Afrika, dan mereka yang mengkoordinir masalah pembagian dari logistik yang didapatkan di Port Sudan. Walaupun itu sebenarnya sangat terbatas dan baru betul-betul merasakan namanya makanan atau nasi itu di Jeddah. Di Jeddah itu ya? Insya Allah. Sempat umroh nggak? Sebenarnya mau umroh, cuma ada arahan dari pihak KJRI Jeddah untuk tidak melakukan umroh karena mungkin dikhawatirkan ada pemeriksaan dari pihak polisi Saudi Arabia. Nah, ya kita istilahnya pengungsi lah di sana. Iya. Baik. Nah, situasinya kan sekarang nih sudah balik Indonesia nih. Balik Indonesia, apa yang dirasakan kalau Bang Fauzan sendiri
secara pribadi setelah situasi sedemikian mengerikannya, dan harapannya apa sih, Bang Fauzan? Baik, yang pertama kali Ana ingin sampaikan itu adalah rasa syukur kita sehingga diselamatkan dari perang yang terjadi di Sudan. Kemudian juga terima kasih kita kepada pemerintah atau kepada relawan-relawan yang turut mensukseskan berjalannya evakuasi hingga ke tempat tanah air yang lebih aman. Dan harapan terbesar pertama adalah membaiknya negara Sudan sehingga masyarakat di sana bisa melaksanakan kehidupannya seperti sedia kala. Kemudian kalaupun mahasiswa Indonesia yang pernah belajar di Sudan ingin melanjutkan lebih memungkinkan lagi, dan itu itu yang selalu kita kita doakan, kita harapkan untuk Sudan begitu. Masih ingin kembali lagi ke sana? Khusus saya sebenarnya besar harapan saya masih kembali lagi, ya? Kembali karena melihat ini juga karena saya kan udah semester 7. Betul, semester 7. Dan kalau dilihat sesuai jadwal dari universitas itu kurang lebih bulan September sudah selesai perkuliahan, betul. Berarti sebentar lagi nih sebenarnya sudah selesai, ya. Betul. Baik, kalau Bang Iqbal gimana dengan sudah kembali Indonesia, apa yang sekarang dirasakan dan harapannya apa ke depan ini? Pribadi yang Ana rasakan itu bahwasanya nikmat keamanan itu merupakan nikmat yang besar, nikmat keamanan. Kemudian kalau ditanya pengen balik nggak di Sudan, itu sebenarnya pengen banget balik di Sudan. Pengen balik ke Sudan. Karena pertama banyak buku-buku teman-teman, kemudian banyak para guru kita juga masih di sana yang tempat kita belajar kemarin. Jadi memang adanya konflik ini tuh tidak pernah diduga sebelumnya. Karena dari malamnya itu kemudian besok paginya sudah ada ini konflik ini. Jadi mungkin besar harapan jika memang telah selesai konflik ini, mungkin pihak pemerintah bisa membantu kepulangan kita para mahasiswa kembali ke Sudan, ya untuk mengambil mungkin buku-buku yang tertinggal dan barang-barang yang lain. Ada komunikasi dengan kawan-kawan yang di Sudan atau dengan guru-guru di sana, dengan dosen di sana? Alhamdulillah sampai sekarang, karena memang asalnya jika ada konflik begini Sudan itu mematikan internet. Oh gitu. Ya, pasti itu sudah menjadi adat di sana. Jika ada konflik pasti internet dimatikan. Jadi belum tersambung sama sekali ya? Iya. Tapi alhamdulillah konflik selama ini internet masih nyala dan masih bisa tawasul atau berkomunikasi bersama teman-teman. Internet stabil, masih stabil sampai sekarang ya? Biasanya pasti dimatikan. Biasanya dimatikan. Semua aman dosen-dosen di sana atau teman-teman di sana? Untuk dosen-dosen itu udah pada hijrah ke wilayah masing-masing dari ibu kota. Oh iya. Jadi dari 100% penduduk Sudan itu yang tinggal cuma Khartoum maksudnya ibu kota ini tinggal 20%. Tinggal 20% saja ya. Dari berita Al Jazeera. Iya. Kalau Bang Fauzan, apa yang menjadi daya tarik mau kuliah di Sudan? Kan juga sebenarnya kan konflik di Sudan kan sudah cukup lama ya. Cukup lama, udah gitu daerahnya panas gitu kan. Dan masih ada mungkin yang lebih menarik gitu. Apa sih yang menjadi daya tariknya Bang Fauzan? Ya sebenarnya kalau kita bicarakan tentang Sudan itu tidak keluar dari kata kesabaran. Kesabaran. Betul, tidak keluar dari kata kesabaran. Jadi daya tarik paling utama tentu kita kebanyakan jadi mahasiswa Sudan itu lulusan dari pondok pesantren. Jadi kebanyakan kita. Pondok pesantren mana Bang Fauzan? Kalau saya sendiri dari Hidayatullah Jogja. Nah, betul. Daya tarik terbesar adalah ilmu agama yang di sana masih menjadi sumber dari ilmu agama. Kemudian bahasa Arab yang yang dibicarakan atau yang menjadi pembicaraan orang-orang warga Sudan itu termasuk masih bahasa Arab yang
mendekati Fusha. Usaha ya. Betul. Betul. Dan di sana juga banyak sekali pelajaran kehidupan yang kita dapatkan. Salah satunya tadi adalah kesabaran, kemudian kesederhanaan dari para warga Sudan dan kedermawanan yang kita lihat sepanjang kita hidup di Sudan, terutama di bulan Ramadan. Kesabarannya itu apa aja? Kesabaran yang harus ditinggikan selama tinggal di Sudan? Tentu sebenarnya kesabaran kan ada 3 macam ya. Dan di sana yang kita yang kita praktekkan, alhamdulillah, itu kesabaran tentang takdir sebenarnya. Takdir yang kita bisa katakan itu tidak menyenangkan begitu, dari cuaca yang panas begitu terik, kemudian musim dingin pun sangat dingin. Yang jelas berbeda dengan Indonesia ya, tentunya jauh berbeda ya. Dari banyak aspek sebenarnya di Sudan itu kita harus bersabar. Sampai ada sebuah pepatah mengatakan man asya fis Sudan asya fi kulli makan. Jadi siapa yang pernah hidup di Sudan pasti bisa hidup di semua tempat. Oh gitu ya istilahnya. Iya. Karena cuacanya yang paling. Kalau Bang Iqbal, setelah waktu awal-awal datang ke Sudan, ada transisi yang harus disesuaikan dengan suatu cuaca, makanan, mungkin masyarakatnya. Pertama, ada cerita yang mungkin dari segi cuaca ya. Cuaca. Jadi datang mungkin rata-rata itu di musim panas, teman-teman mahasiswa baru. Mungkin sebagian ada yang sampai mimisan karena panasnya cuaca Sudan yang nggak kurang dari 40 derajat. Masya Allah, 40 ya. Kita ya 33 di sini sudah panas sekali ya di Indonesia. Oke. Kemudian makanan mungkin seiring berjalannya waktu bisa menyesuaikan. Dan kemudian mungkin budaya, cara orang Sudan sendiri bicara. Mungkin kalau pertama ke sana, ini marah-marah orang ini mungkin. Padahal itu dia ngobrol biasa. Ya, mungkin itu. Kalau penghormatan masyarakat awam terhadap mahasiswa, terutama mahasiswa Indonesia, bagaimana yang mereka tampilkan? Alhamdulillah, mahasiswa Indonesia mungkin dimanapun itu dikenal dengan kesantunan, mungkin dibanding teman-teman negara lain. Kemudian orang Sudan pun agak lebih mengutamakan teman-teman Indonesia daripada negara-negara lain. Mungkin karena sifat atau pembawaan karakter dari teman-teman Indonesia sendiri. Lebih mudah melebur ya? Iya, lebih mudah melebur dengan masyarakat ya. Baik, kalau Bang Fauzan selama ini kan tinggal di asrama haji ya, asrama haji di Jakarta, dalam pengawasan pemerintah pusat ya. Apa yang dijanjikan mungkin ya, akan diberikan soal pendidikan, apa soal layanan, seperti apa nih kelanjutannya? Baik, kelanjutan atau terkhusus di pendidikan kita, mahasiswa Indonesia yang dievakuasi itu sebenarnya sebelum terjadi evakuasi atau di pertengahan perang itu sempat ada pembicaraan antara mahasiswa dan KBRI Khartoum yang ada di Sudan. Yang saya dengar itu ingin mengusahakan kelanjutan para mahasiswa itu ke beberapa universitas yang ada di daerahnya masing-masing, seperti di UIN ataupun di Universitas Muhammadiyah di daerahnya masing-masing. Kemudian mahasiswa Indonesia akan ikut sama itu atau gimana? Atau tetap meminta supaya kalau bisa keluar aja deh, keluar negeri aja deh, mungkin ke Jeddah gitu. Gimana responnya kalau Bang Fauzan sendiri? Kalau untuk Ana sendiri sebenarnya mungkin pertama tadi ingin melanjutkan lagi di Sudan. Kalaupun waktu yang ditempuh lumayan lama, entah melanjutkan ke Malaysia, karena kalau nggak salah, jadi Hidayatullah juga sebenarnya ada kerjasama dengan Universitas di Malaysia, College University Islam Perlis, atau mungkin mengikuti arahan pemerintah yaitu melanjutkan di UIN atau di Universitas Muhammadiyah. Itu anjuran dari pemerintah ya.
Kalau Bang Iqbal rencananya gimana? Mau Mungkin perkiraan ada setahun ya. setahun? Dari kalau ada kesempatan kepulangan ke Sudan, mungkin sementara ikut atau mendaftar di IAIN provinsi, IAIN Kendari. Di Kendari ya? Ya. Kalaupun setelah setahun ada kesempatan balik, mungkin balik lagi ke Sudan, insya Allah. Ngomong kalau Bang Iqbal fakultas apa? Fakultas di Rosat Islamiyah, jurusan hadis. Di Rosa Islamiyah hadis ya. Iya. Baik, terima kasih para pemirsa dan juga netizen dimanapun berada, dan juga terima kasih juga kepada Bang Fauzan dan juga Bang Iqbal. Mudah-mudahan situasi perang yang berkecamuk tidak berbekas gitu ya. Tidak berbekas, tidak juga ingin perang gitu. Dan mudah-mudahan nanti lancar sampai ke rumah masing-masing. Amin. Dan terutama pendidikan berikutnya bisa Allah mudahkan. Amin. Demikian para pemirsa dan juga pembaca majalah Syariatullah dimanapun berada, kisah tentang situasi peperangan terjadi di Sudan yang disampaikan oleh rekan kita Bang Fauzan dan juga Bang Iqbal, ini menjadi perhatian kita, dan Masya Allah dalam situasi itu mereka tetap berharap bisa kembali melanjutkan pendidikannya di Sudan maupun juga di tempat lain. Semangatnya untuk belajar dalam situasi yang tidak kondusif pun masih tetap terbangun. Mudah-mudahan banyak ada motivasi, ada inspirasi yang diberikan. Kami sampaikan mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut tips buat kamu biar duit gajian gak habis sia-sia. Buat rencana finansial, investasi, catat pengeluaran harian, tunaikan zakat dan infak. Tunaikan zakat dan infak di BMH mudah dan menyenangkan bukan?